Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanga, saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan dan pengembangan karir. Nah, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan pada saat balita. Sebagaimana balita, kita hanya tahu cita-cita ketika kita ditanya cita-cita kita apa. Jawaban polosnya adalah kita ingin menjadi dokter, tentara, dan lain sebagainya. Bahkan setelah tumbuh dewasa, banyak hal yang menghalangi kita untuk mencapai banyak tujuan. Terkadang harapan tidak sebaik kenyataan. Jadi, kapan kita harus memulai serius merancangkan dan mengembangkan karir kita, dan bagaimana kita melangkah untuk mencapai karir yang kita inginkan selangkah demi selangkah. Nah, pengertian karir dan jenjang karir menurut Kamus Besar Indonesia. Karir adalah kegiatan yang menjanjikan prospek kemajuan. Definisi lengkap dari karir di sisi lain adalah suksesi rangkaian atau urutan pengalaman karyawan dari satu posisi ke posisi lain saat bekerja di situ lokasi atau lokasi tertentu. Sedangkan jalur karir adalah model status profesional seseorang yang membentuk karir mereka. Misalnya, kita dapat memulai sebagai peserta pelatihan, kemudian karyawan, lalu manajer area, bergantung pada jalur karir yang kita pilih di lokasi tertentu. Nah, adapun pengertian karir menurut para ahli. Menurut KOR 2006, perencanaan karir adalah proses mempertimbangkan dan mempersiapkan pilihan karir. Perencanaan karir juga merupakan rencana individu untuk mencapai suatu proses promosi atau pemeringkatan sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan yang ada. Dengan kata lain, perencanaan karir adalah upaya untuk merancangkan akan berada di level apa yang kita di perusahaan yang kita inginkan. Nah, apakah ada kesempatan bagi pegawai biasa untuk menjadi direktur? Oleh karena itu, perlu untuk mengamati kualifikasi dan keterampilan seperti apa yang diperlukan untuk promosi dan mengumpulkan informasi. Jadi, bagaimana kita bisa mencapai posisi ini? Jika kita sudah tahu persyaratan kita mendapat gelar master lagi sehingga kita bisa melamar menjadi dosen. Apakah tujuan perencanaan karir? Tujuan pertama adalah membangun kepercayaan diri. Yang kedua adalah untuk mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga adalah mempersiapkan dan mendapatkan posisi yang lebih baik.
Dan yang keempat adalah mempersiapkan terlebih dahulu agar kita memiliki lebih banyak waktu untuk mencapai karir kita menjadi efisien. Nah, bila seseorang merancangkan karirnya dengan baik, ia mampu mengukur kemampuannya dalam hal minat dan potensi, serta segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Perencanaan yang matang memastikan segala sesuatu yang dikerjakan lebih tertera untuk hasil yang maksimal. Nah, tahapan perencanaan dan pengembangan karir dapat ditahapkan. Perencanaan dan pengembangan karir adalah tahap waktu dan usia yang akan diawali dan dengan masa masuk kerja sampai masa pensiun. Nah, adapun tingkat demi tingkat atau step by step yang akan dijalani dalam perencanaan dan pengembangan karir sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap awal atau pembentukan. Pada tahap ini pegawai akan berusaha mencapai kebutuhan untuk rasa aman. Evrio masuk ke tempat kerja, apalagi yang memang dicita-citakan di tahap ini, pegawai begitu semangat akan di dunianya yang baru. Pegawai akan bekerja keras untuk bisa tetap berada di tempatnya bekerja. Ini terjadi di tahun-tahun pertama menjalankan pekerjaannya. Nah, lamanya tahap ini kurang lebih 5 tahun. Yang kedua adalah tahap lanjut. Di tahap ini pegawai mulai memiliki keinginan untuk merubah nasib dan meningkatkan jenjang yang ada di perusahaan. Nah, harga diri membuatnya merasa harus bisa dipromosikan oleh perusahaan. Melihat banyak junior yang masuk, maka ada perasaan ingin menunjukkan eksistensinya pada mereka. Tahap ini berlangsung pada pegawai dengan usia 30 sampai dengan 45 tahun. Ketika ada penawaran promosi jabatan, maka mereka biasanya berusaha mengejar. Masuk ke tahap yang ketiga adalah tahap mempertahankan. Nah, ketika berada di tahap ini, pegawai sudah tidak berhasrat untuk naik jenjang dan cenderung berusaha mempertahankan posisinya. Nah, di saat ini pegawai sudah merasa puas dengan keuangan dan posisinya. Bahkan sebagian berpikir masih kerja saja sudah bersyukur. Masuk tahap yang keempat adalah tahap pensiun. Setelah sekian tahun mereka bekerja di tahap ini, pegawai akan berhenti dari tempatnya bekerja, entah karena usianya atau biasa juga menjadi pengaruh jumlah karyawan secara tiba-tiba karena perusahaan mengalami kebangkrutan.
Nah, setelah masuk tahap pensiun, sebagian mungkin akan memilih istirahat saja dan memilih usaha di rumah. Sebagian lagi mungkin akan berhenti beraktivitas produktivitas dan memutuskan mengurus keluarga saja. Sebagian lagi akan mencari pekerjaan di tempat lain jika merasa kebutuhan hidup masih banyak yang harus dipenuhi. Nah, atau merasa masih harus terus bekerja. Diharapkan di tahap pensiun ini kita sudah mapan sehingga tidak lagi bekerja terlalu keras mencari biaya sehari-hari. Lebih baik lagi jika pada tahap ini kita memiliki namanya dana pensiun yang sebelumnya. Sesudah kita kumpulkan saat masih memiliki penghasilan, seperti pada contoh jika menjadi ANSM, urusan dana pensiun bukanlah suatu masalah, namun untuk yang bekerja di luar sektor ANSM menyimpan dana pensiun mutlak diperlakukan. Nah, dari materi yang tadi saya paparkan, bahwasanya saya menarik kesimpulan secara umum adalah pentingnya untuk merancang namanya jenjang karir dalam sebuah perusahaan guna mendapatkan posisi-posisi yang lebih baik. Nah, manfaat dari merancangnya jenjang karir ini adalah meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan motivasi tersendiri untuk mencapai atau menggapai posisi yang lebih baik di dalam perusahaan tersebut ketika kita sedang bekerja. Pentingnya untuk merancang karir ini adalah untuk mengantisipasi jika terjadinya pensiun di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan jenjang karir, maka kita tahu step by step yang kita akan kejar nantinya. Kemudian kita memiliki tujuan yang sangat jelas ketika kita sedang bekerja, entah itu mulai dari tahap awal, tahap pertengahan, kemudian tahap pensiun. Inilah yang perlu kita perhatikan di saat kita terjun langsung dalam dunia perusahaan. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan pekerjaannya kita nanti, kita telah memiliki namanya dana pensiun setelah kita merancang betul-betul dana yang kita akan gunakan setelah pensiun. Nah, mungkin dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi masih kurang jelas dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.